Alhamdulillah. Sekali lagi Ibu Menteri Komdiji, Ibu Mutia Hafiz berkunjung ke PPATK. Sebelumnya kami juga beberapa kali berkunjung ke kantor beliau. Nah, hari ini khusus kami membahas masalah perkembangan, memperkuat sinergi kolaborasi, membahas masalah perkembangan bagaimana menangani kasus yang spesifik terkait dengan judi online. Ini juga secara serius kami menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, khususnya mendukung program beliau dalam masa cita. Sebagaimana diketahui, kemarin juga Bapak Presiden menyampaikan di forum APEC terkait dengan bagaimana Indonesia serius menangani judi online. Nah, sedikit sebelum saya serahkan ke Ibu Menteri, saya sampaikan memang terjadi penurunan sangat signifikan. Sekali lagi saya tegaskan, terjadi penurunan sangat signifikan terkait dengan jumlah transaksi judi online. Jika 12 bulan sepanjang tahun 2024, transaksi judi online itu sudah sampai mencapai 359 triliun. Per hari ini di tahun 2025 kita berhasil menekan sampai 155 triliun. Sampai kuartal ketiga di tahun 2025. Artinya hingga saat ini kami semua dengan kolaborasi yang sangat kuat, tentunya di bawah arahan Bapak Presiden, telah terjadi penurunan sampai 57% transaksi terkait dengan judi online. Hal tersebut juga terjadi pada penurunan deposito, penurunan deposit terkait dengan judi online. Mohon maaf. Jika tahun lalu deposit masyarakat, saudara-saudara kita yang bermain judi online itu sampai menyentuh angka 51 triliun sepanjang 12 bulan tahun 2024, per hari ini deposit hanya mencapai 24,9 triliun, turun lebih dari 45%. Ini tentunya berkat kolaborasi kita semua, khususnya Komdiji, ini membuktikan bahwa telah terjadi penurunan akses masyarakat sampai 70% terhadap situs-situs judi online. Pemblokiran situs dan segala macam itu sudah dilakukan, termasuk juga terkait dengan pemblokiran rekening-rekening khusus dengan judi online. Saya perlu tekankan kembali, sebagaimana saya laporkan juga kepada Ibu Menteri Komdiji, kita sudah pernah menyampaikan bahwa 80% pemain judi online itu adalah saudara-saudara kita yang berpenghasilan 5 juta atau kurang. Nah, saat ini dibandingkan dengan tahun 2024, jumlah pemain dengan kategori penghasilan rendah sudah berkurang 67,92%. Artinya pemain-pemain dengan jumlah penghasilan di bawah 5 juta per bulan itu berkurang sebanyak 67,92%. Secara keseluruhan jumlah pemain judi online per hari ini hingga Q3 kemarin, hingga Q3 kemarin sudah berkurang 68,32% dibandingkan dengan tahun 2024. Nah, ini berkat kolaborasi yang sangat kuat antara seluruh stakeholder yang berkepentingan, khususnya kami sama-sama berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan, mendukung program Bapak Presiden terkait dengan Astra Cita. Jadi hari ini Ibu Menteri Komdiji berkunjung ke PPATK. Sekaligus membuktikan kepada kita semua bahwa beliau benar-benar serius dan kami semua benar-benar serius untuk melindungi masyarakat Indonesia dari dampak terkait dengan judi online. Nah, fakta data mengatakan bahwa pertumbuhan judi online sudah berhasil dikurangi jauh di atas 50%. Mungkin dari PPATK itu selanjutnya kami persilakan Ibu Menteri. Terkait penurunan, kita harus bicara dengan data. Karena itu hari ini Komdiji datang kepada Kepala PPATK yang memang memonitor langsung dari sisi transaksi apakah betul judi online ini sudah turun. Dan tadi setelah cukup lama kita 1 jam berbicara, beliau memaparkan, kita bertanya cukup detail ya untuk betul-betul bisa meyakini bahwa kita memang turun angka-angka yang tadi beliau sebutkan 70% Pak ya. Kemudian angkanya untuk saat ini adalah 155 triliun. Kami juga mencatat bahwa ini tetap angka yang besar. Ini juga merepresentasikan dari masyarakat kita yang juga masih kena korban dari judi online. Jadi meskipun tadi ada penurunan yang signifikan, hari ini kami dengan PPATK kembali menegaskan komitmen untuk kolaborasi dan kita akan tambahkan langkah-langkah kolaboratif
Sesungguhnya untuk saat ini sudah sangat baik di tim kami. Kami terima kasih dan apresiasi kepada Kepala PPATK. Kami selain melakukan take down situs-situs ataupun akses, juga melaporkan rekening-rekening dan langsung selalu ditangani dengan cepat oleh PPATK. Nah, teman-teman sekalian, saya akan membacakan data-data total situs dan juga konten adalah 2.458.934 dengan jumlah situs 2,166 sekian juta. Namun juga ada di file sharing. Nah, ini yang memang kadang-kadang file sharing itu tidak semua kontennya judi, tapi harus kita tangani karena juga di situ ada judi online. Ada 123.000 lebih dari file sharing. Untuk Meta ada 106.000 lebih. Untuk Google dan YouTube ada 41.000 lebih. Untuk X ada 18.600 lebih. Untuk Telegram ada 1.942. Untuk TikTok ada 1.138. Line 14. App Store ada 3 dan lain-lain. Jadi ini juga kita minta kolaborasinya dari para platform untuk terus melakukan self-censor terhadap situs-situs ataupun akun-akun konten-konten judi yang tersisip di dalam platform tersebut. Kemudian kalau kita lihat jumlah rekening yang sudah ditangani langsung oleh PPATK dari Komdigi, PPATK mungkin juga menerima laporan dari lain-lainnya, tapi yang dari Komdigi per 20 Oktober 2024 sampai 2 November kami juga selain melakukan takedown situs, kami mengirimkan 23.604 rekening ke PPATK untuk kemudian segera ditangani, karena kita memahami bukan hanya akses tapi juga rekening itu menjadi lehernya dari perilaku-perilaku kejahatan di internet terkhusus judi online. Karena itu tadi kami juga sepakat untuk melakukan kolaborasi lebih erat dengan OJK, dengan perbankan, dan langkah preventif harus ditindaklanjuti oleh langkah-langkah penegakan hukum. Karena itu kami juga akan berbicara untuk kolaborasi lebih erat lagi dengan penegak hukum. Itu mungkin teman-teman yang paling utama kita akan sampaikan. Satu lagi kolaborasi lanjutan yang tadi kita diskusikan dan sepakati bahwa kami juga berdua, Komdigi dan PPATK akan aktif juga berbicara dengan mitra-mitra kami di mancanegara, karena Pak Presiden dalam forum APEC sudah mengatakan bahwa ini adalah judi online adalah kejahatan terorganisir lintas negara. Artinya tidak cukup tadi kita berbicara dengan pemerintahan atau lembaga-lembaga di dalam negeri, tapi juga kita harus mengajak mitra-mitra kami di luar negeri untuk membantu Indonesia terus memerangi judi online sampai serendah-rendahnya. Mungkin itu, kami mohon maaf jika tentu belum bisa semaksimal mungkin, namun ini kami sampaikan sebagai progress report kepada masyarakat. Terima kasih.